Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fatia, NIM saya 4212011032. Kelas Mekatronika A pagi semester 6. Di sini saya akan mengerjakan simulasi praktikum elevator, di mana uh, elevator tersebut akan berpindah dari lantai satu, 2, dan 3. Jadi ada 3 lantai yang digunakan. Masing-masing lantai mempunyai sensor, menggunakan device sensor. Masing-masing punya device sensor. Nah, lalu di sini ada elevatornya, dan untuk panel yang sebelah sini itu tuh adalah button yang di luar lift, di mana button masing-masing button yang ada di luar lift itu tuh mempunyai dua button yang ini lift lantai 1, 2, dan 3. Nah, dua yang saya maksud itu dua button, misalnya di lantai 1 ada button ini sama button ini. Button ini untuk nge-call lift, sedangkan button ini untuk nge-hold pintu agar pintunya terbuka. Sedangkan lalu dilanjutkan dengan lantai 2, ini button untuk nge-call lift, ini untuk nge-hold liftnya agar terbuka. Begitu juga dengan lantai 3, ini untuk nge-call lift, ini untuk nge-hold pintu lift. Nah, di sini saya menggunakan stop roller untuk mengganti sebagai pintu liftnya. Lalu di panel di sini ada 4 button, di mana ini button tersebut berada di dalam lift yang terdiri dari ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3. Ini yang di dalam lift ya. Lalu button ini untuk nge-hold lift agar terbuka liftnya. Nah, untuk simulasinya sekarang ini, contohnya di sini kita ingin kita berada di lantai 3, liftnya berada di lantai 1, berarti kita tekan lift yang di lantai 3, button yang ada di lantai 3 yang di luar. Kita tekan sekali, delay 3 detik, maka roller stopnya akan menutup, delay 3 detik, baru liftnya akan naik menuju ke lantai 3. Nah, setelah sensor mendeteksi lift, maka dia akan memberhentikan lift. Lalu lanjut, kita coba kita mau dari lantai 3, kita mau turun ke bawah ke lantai 2 misalnya. Kita tekan lantai 2 yang ada di dalam lift, dari 3 detik dia akan nutup. Nah, sensor 2 udah mendeteksi, maka dia akan berhenti lantai 2. Kita bisa ke lantai 2 jadinya. Nah, contoh apabila di sini menggunakan interlock ya, dimana kalau misalnya lift lagi naik, dia nggak bisa meng-set program untuk liftnya turun, biar nggak tabrakan, jadi menggunakan interlock. Nanti saya bahas di program. Contohnya kayak gini, liftnya itu kita mau naik ke lantai 3, terus kita panggil call di lantai 1. Jadi dia nggak menyelesaikan satu persatu. Lantai 3 dulu. Nah, baru ke lantai 1. Nah, baru liftnya menuju lantai 1. Nah, fungsi button yang ada di sini, di sini, di sini, di sini, itu kan tadi untuk nge-hold pintu agar terbuka ya, apabila liftnya akan menutup dan atau mau mulai berjalan. Nah, tetapi button di sini itu nggak berfungsi apabila liftnya itu udah bergerak naik atau turun, tetapi masih bisa digunakan apabila pintunya menutup, masih menutup saja, liftnya belum bergerak naik atau turun. Contoh nih, kita tekan kan dia ada punya delay 3 detik untuk menutup lift, lalu 3 detik untuk menaikkan itu, tapi kita tekan ini.
Sebelum lift ini naik, dia masih berfungsi button ini untuk membuka pintunya apabila ada seseorang yang ingin masuk lagi. Begitu juga di lift yang berada di masing-masing lantai. Gitu. Nah, kita membahas programnya lebih dahulu. Tapi tadi ini kita program terakhir yang kita perintahkan dia eksekusi dulu ke lantai 2. Oke, kita lihat programnya terlebih dahulu. Di sini saya masing-masing button yang ada di call ini yang berada di luar lift, yaitu yang ada di sini. Ini call lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini hold pintu lantai 1, hold pintu lantai 2, ini hold pintu lantai 3. Nah, untuk yang go lantai 1, go lantai 2, go lantai 3 itu button yang ada di dalam lift itu button yang di sini. Nah, di sini saya menggunakan untuk perintah set reset ya, di mana masing-masing button saya akan ngeset up karena setelah ngeset itu kita akan memfungsikan jadi dia kondisinya akan konten tanpa harus ditekan terus menerus. Nah, seperti mudah saja, di mana di sini kan kita mau untuk lift itu turun. Kondisinya lift turun itu apa saja kondisi yang terjadi apabila kita liftnya mau turun. Pertama, nge-call dari lantai 1. Kita berada di lantai 1, kita mau nge-call liftnya. Nah, nge-call liftnya itu ada dua kondisi, liftnya ada di lantai 2 dan di lantai 3. Jadi melewati sini dua kondisi ini apabila sensornya liftnya di lantai 3, maka dia akan turun. Ini timer untuk buka tutup pintu terlebih dahulu, T0. Baru T0 ini akan menutup pintu roller tadi. Baru delay pakai T1 selama 3 detik. Baru liftnya akan turun. Terus apalagi selain call 1 dan call 2, lalu untuk turun lift ada go 1. Jadi pas kita berada di dalam lift, kita menuju ke lantai 1 dengan posisi awal kita di lift itu bisa dari lantai 2, bisa dari lantai 3 menuju ke lantai 1. Begitu juga ada kita berada di lantai 3 menuju ke lantai 2. Itu liftnya bakal turun. Nah, ini untuk yang ini untuk liftnya yang naik. Nah, ini untuk liftnya naik, jadi kondisi apa saja yang dibutuhkan untuk lift itu akan naik. Pertama, lift naik itu apabila kita nge-call posisi kita itu lagi di lantai 3 dan liftnya itu di bawah, ada di lantai 1 atau di lantai 2. Jadi dia kita call ke lantai 3, maka liftnya akan naik. Jadi melewati dua kondisi. Nah, jadi lalu kita nge-call lift, posisi kita di lantai 2, liftnya itu berada di sensor lantai 1. Makanya liftnya akan naik ke atas kan. Lalu selain call itu apalagi? Maka ada juga yang go lantai 2 dari lantai 1. Ini dia posisinya dari lantai 1 mau menuju ke lantai 2 kan naik liftnya. Lalu ada dari lantai 1 atau lantai 2 itu ingin menuju ke lantai 3. Nah, itu kondisi yang dibutuhkan untuk lift itu naik. Lanjut ke timernya, dia akan apabila salah satu kondisi tersebut teraktif, maka dia akan menghitung selama 3 detik untuk menutup pintu, untuk set roller, menutup pintu lift. Lalu delay 3 detiknya lanjut akan mengeset lift naik. Gitu. Nah, cukup simpel dan untuk risetnya cukup mudah karena kita langsung ambil dari masing-masing kondisi. Jadi apabila lift turun untuk ngeset lift turunnya, jadi apabila kamu ingin menuju ke lantai 1, maka sensor lantai 1 harus mendeteksi lift ya kan, baru lift itu akan berhenti di lantai 1 ya kan.
karena ingin menuju ke lantai satu. Lalu ada juga kondisi ingin menuju ke lantai dua, pas sudah di lantai dua, sensor dua itu mendeteksi untuk berhentikan lift turun. Nah, begitu juga dengan menuju tiga dan call lantai satu, sensor satunya akan mendeteksi. Apabila sudah mendeteksi, maka reset lift turun. Nah, begitu juga dengan lift naik, kondisinya sama. Pas kita ingin lift itu naik, kayak pergi go dari lantai satu, uh, pergi lantai satu, sensor satu mendeteksi, maka dia lift naik akan mereset. So, lalu saat bersama juga, ada juga go lantai tiga, ingin pergi ke lantai tiga, kondisinya mau pergi ke lantai tiga dan sensor tiga udah mengenai berarti posisi lantai tiga, dia akan ngereset timer juga. Ini timer yang digunakan untuk yang lift turun sama T1 untuk liftnya yang turun. Ini untuk buka tutup pintu tenor. Ini untuk buka tutup lift naik. Ini timer untuk liftnya yang naik, bukan pintunya ya. Nah, di sini untuk ngereset masing-masing internal relay M0, M1, M2 sampai M5 itu kita menggunakan sensor, di mana sensor satu apabila terdeteksi, maka untuk panggilan ke lift untuk ke lantai satu, berdasarkan tidak mendeteksi, maka dia akan reset internal relay dari call satu atau pergi ke lantai satu. Karena contohnya misal kalau pergi ke lantai satu di tempat baru, dia kan nge-set internal relay dari N3 ya. Apabila dia itu nge-set terus, jadi untuk resetnya apabila sensor satu sudah nyampe di udah mendeteksi, jadi kan kondisi udah di lantai satu. Begitu juga nanti sensor 2, dia akan mereset apabila sensor 2 udah mendeteksi lift, maka dia akan mereset ke lantai 2 atau pergi ke lantai 2. Kalau udah di posisi lantai 2. Begitu juga lantai 3. Kayak di sini, ini button untuk yang nge-hold pintu agar pintu itu terbuka. Nah, kenapa tadi saya buat pas dia liftnya udah naik atau turun, dia nggak bisa mereset karena di sini saya buat prioritas ya, dimana apabila liftnya udah aktif kita nggak bisa membuka pintu agar tidak terjadi pintu terbuka pada saat atau lift berhenti pada saat di tengah-tengah menuju lift kedua atau menuju lift ketiga atau bahkan sebaliknya. Jadi di posisi pas di lantai satu atau dua atau tiga baru bisa berfungsi ininya, dan lift naik atau lift turunnya udah berhenti. Nah, ini untuk yang di dalam lift, bahkan itu yang di dalam lift. Lalu sudah button button X11, X12, X13 itu button yang ada di ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Itu ada di ya lantai satu. Untuk emergensinya berfungsi dari kan di sini apabila jadi emergensi itu berfungsi pas ditekan lift itu masih harus menyelesaikan satu siklus baru dia berhenti, nggak bisa stop. Karena kalau misalnya kita tekan pada saat kondisi dia lagi on, liftnya lagi naik, pasti kita emergency, maka pas kita rilis lagi, kondisi lift itu tidak mendeteksi dari sensor lantai manapun. Jadi dia tidak bisa bergerak lagi. Jadi kita harus menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Oke, dan kita simulasikan lagi beberapa perintahnya. Contohnya kita ingin mau lantai 2. Ini 3 detik. Jadi 3 detik. Dan yang lain, 3 detik. Nah, setelah itu adalah naik lagi. Nah, seperti itu. Ini sensor yang mendeteksi sensor kita. Kadang sensornya itu
lambat untuk memerintah berhenti. Keburu liftnya udah naik lagi di atas. Dua sensor dua. Ini kalau putih nggak mendeteksi, kalau kuning dia mendeteksi. Ya Allah, gitu. Tiga, lantai tiga. Nah, ini kan mendeteksi kan, baru bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Kita ingin turun ke lantai baru ada dulu ada kita di dalam lift ada dua orang yang masuk. Kita mulai di lantai dua dan lantai satu. Walaupun lantai satu di luar yang ditutup, tapi dia juga memprioritaskan lantai mana yang tertutup atau tidak. Jadi kedua juga. Baru ke lantai satu. Gitu. Ya, oke, sekian simulasi elevator yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.